Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf hari ini Ibu tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung di kampus dikarenakan ya, ini Ibu harus periksa ya, seharusnya Ibu udah mengerjakan besok, tapi kondisinya kasihan kalau ditunda karena begitulah ya, tidak bagus kondisinya mengalami sehingga perkuliahannya kita akan lakukan secara rekaman ya. Silakan teman-teman untuk menyimak secara bersama-sama dan disimak dengan seksama ya. Ini materi kita terakhir, perkuliahan materi terakhir. Sebentar share screen. Ini sebetulnya untuk 2 kali pertemuan, tapi Ibu ringkas dalam video ini. Jadi teman-teman silahkan untuk dicari disarikan gitu ya. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Dan nampaknya kayak gini aja ya, sulit untuk di share di ini kan. Ya. Ini tentang pengaturan enzim atau regulatory enzyme. Nah, dalam materi ini banyak sekali hikmah ya atau pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga teman-teman silakan di akhir perkuliahan ini nanti ada menuliskan satu mekanisme enzim regulator dan refleksi dari perkuliahan enzimologi ini. Jadi teman-teman jangan sampai dari banyak hal yang kita pelajari dari ilmu bioteknologi ini, ilmu biologi dan sebagainya, tapi kemudian itu sulit ya. Banyak hal yang luput dari pikiran kita, tapi juga kemudian tidak banyak yang menjadi pelajaran bagi kita, itu sangat-sangat disayangkan ya. Jadi silakan untuk mengambil refleksi, mengambil hikmah dari apa yang teman-teman pelajari. Nah, ini mungkin bisa jadi hikmah juga ya, bagaimana jika sebuah sistem tanpa pengaturan. Kita belajar pengaturan enzim gitu ya. Enzim bekerja dalam sistem kan, ya, dalam sistem tubuh, sistem metabolisme. Sehingga kalau misalnya dia ingin bekerja sendiri gitu tanpa mengatur cuek dengan sistem yang ada di sekitarnya, tidak bisa gitu ya. Jadi harus mengikuti sistem besar yang di mana dia ada gitu. Sehingga ya akan berlangsunglah ya keteraturan metabolisme ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya dalam sistem lalu lintas, dalam sistem sel, bahkan sistem yang paling besar di luar kita yaitu sistem alam semesta gitu ya, tata surya. Kalau misalnya semua anggota sistem itu ingin beredar, ingin bekerja secara sendiri tanpa ada mengikuti aturan, bagaimana? Ya, hal yang terjadi sekarang kan Ibu lagi menginikan ya, lagi concern mengkaji bersama dengan rekan-rekan psikologi gitu ya, dan tentang permasalahan penyimpangan seksual ini gitu ya. Banyak orang yang ya menyukai sesama jenis gitu lah, melakukan pergaulan bebas gitu ya. Nah, melanggar rambu-rambu yang Allah tetapkan gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata penyimpangan-penyimpangan itu semuanya berkaitan dengan hal-hal kekacauan gitu. Kekacauan itu apa maksudnya? Coba HIV, AIDS, cacar monyet dan sebagainya, monkeypox itu penyakit-penyakit menular itu sekarang semakin merebak, ya diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan seksual itu gitu ya, dan pergaulan bebas uh, dari homoseks dan sebagainya ya. Nah, ya itulah manusia. Manusia tidak bisa seperti enzim gitu ya, yang taat patuh sama Allah. Kalau sistemnya kayak gini, pengaturannya kayak gini, maka dia seperti itu. Sel juga seperti itu. Matahari, bumi, planet-planet seperti itu. Tetapi manusia apa? Manusia tidak bisa taat patuh seperti itu. Karena apa? Karena dia memiliki
ya hati ya yang mempunyai kecenderungan ke A, B gitu, ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi jadi kemana-mana nih. Ya, tapi ini memang hal kegelisahan ya, kegelisahan yang kami rasakan dan sebenarnya nih teman-teman juga kita harus punya ya setiap orang yang hidup itu harus punya rasa kegelisahannya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak gelisah, gelisah itu bukannya gelisah terhadap hal apa gitu ya, tapi gelisah terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Diri kita nih baik-baik saja, tidak diri kita nih berada di jalan yang benar tidak ya, sehingga itu kan eh, yang menentukan keselamatan hidup kita gitu ya. Apakah sudah sesuai gitu dengan aturan Allah atau belum gitu. Karena selain itu akan menyelamatkan diri kita, itu juga akan menyelamatkan sistem yang lebih besar gitu. Sistem yang lebih besar itu apa ya? Eh, apa namanya? Ya kehidupan bermasyarakat, kehidupan itu penyakit-penyakit menular akan ini gitu ya tidak akan merebak, penyakit-penyakit sosial juga gitu ya. Ya, seperti itulah ya. Nah, ini teman-teman sebagai generasi yang sedang tumbuh, besar berkembang, silakan untuk banyak-banyak mengambil pelajaran dan juga memegang teguh gitu ya. Karena sumber pengaturan kita itu manusia diciptakan oleh Allah dengan settingannya, dengan pengaturannya, maka kembalilah pada aturannya Allah. Bagaimana rambu-rambu pergaulan yang Allah tetapkan, gitu ya. Tidak bersentuhan tangan, tidak saling berkholwat, memandang, gitu ya. Terus juga eh, laki-laki tumbuhlah menjadi laki-laki yang utuh, perempuan menjadi perempuan yang utuh. Sehingga nantinya tidak mungkin ya perempuan kalau perempuan sejati tidak mungkin suka sama perempuan, laki-laki sejati tidak mungkin suka sama laki-laki ya. Masalahnya sekarang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, sehingga ya gitulah bisa saling suka sesama jenis ya. Nah, ini sangat-sangat eh, menyedihkan Pak, ya karena ternyata dosa kaum homoseks dan Allah itu mengazab bukan hanya orang yang beritunya, tapi juga orang yang ikut mendukungnya, yang juga bersikap netral, gitu ya, tidak melakukan perbaikan, gitu, terhadap kejadian apa yang terjadi di sekitarnya, ya. Oke, nah ini suatu ringkasan. Jadi enzim itu punya fitur pengaturan. Manusia punya fitur pengaturan juga, ya. Nah, pengaturan enzim ini eh, disebut juga titik pengaturan metabolisme, ya. Nah, kita sudah tahu sendiri ya di biokim di apa kalau setiap reaksi metabolisme itu baik di ujung, di cabang, di tengah itu pasti di situ ada enzim untuk reaksi apapun, pembentukan, pemecahan dan sebagainya gitu ya. Ada 6 reaksi enzim kan ya, kelas ya, ya itu nantinya jadi nama kelas enzim kan seperti itu. Nah, pola pengaturan enzim ini teman-teman nanti akan mempengaruhi enzim itu eh, apa namanya laju kinetika. Laju kinetikanya meningkat atau menurun. Pasti ini sudah dibahas sama Bu Marita di sebelum-sebelumnya. Ya, nah, laju reaksi yang dikatalisis pada pengaturan enzim ini memungkinkan sel memenuhi kebutuhan energi yang berubah, gitu ya, termasuk biomolekul tertentu. Jadi pasti kalau misalnya pengaturannya terhambat, kinetikanya menurun, saya pasti nanti produk yang dihasilkan kan eh, tidak sesuai gitu ya. Makanya nanti pembentukan biomolekulnya juga akan terpengaruhi. Nah, pengaturan enzim
ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sisi allosterik enzim. Apa itu sisi allosterik enzim? Sisi allosterik itu adalah sisi yang mirip dengan sisi aktif enzim gitu ya. Kita ini pernah dibahas di biokimia kan ya, di materi apa? Ya tentang enzim, mekanisme penghambatan enzim ya, yang ada kompetitif, non kompetitif, yang itu masih ingat nggak? Ya, nah kita ini dibahas lagi. Jadi enzim allosterik itu dia enzim yang memiliki lebih dari satu sisi aktif. Nah, dia punya pengaturan, fungsi pengaturan saat terikat oleh ligan. Ligan itu yang ini teman-teman yang moncong ya. Eh, nah, kalau misalnya ligan ligannya adalah substrat, ligannya itu bisa apa saja, pokoknya yang ber- bersesuaian dengan sisi aktifnya. Kalau misalnya substrat, maka itu betul ya, si enzim akan mengalami aktivasi ya, atau aktivator. Kalau misalnya si bukan berkaitan dengan substrat, maka akan mengalami inhibisi ya atau penghambatan. Nah, sehingga yang menempel di allosterik itu adalah inhibitor. Nah, oke, ini sama ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang ada di sekitar kita seperti itu juga ya, enzim mengalami hal yang sama. Kalau misalnya kita tidak bersama dengan orang baik, maka kita akan bersama dengan selainnya. Ya, kalau misalnya hati kita tidak bertaut untuk Allah, maka hati kita akan bertaut untuk selainnya, gitu katanya ya. Ininya eh, apa namanya teorinya yang pernah ibu dapat. Tapi bu, apakah kita tidak boleh mencintai orang tua, mencintai pasangan, misalnya pasangan yang sah ya, nggak boleh. Nah, enggak justru. Nah, tapi dasar cinta kepada orang-orang yang kita cintai itu adalah harus karena untuk Allah gitu ya, harus karena Allah. Jadi ya tadi berarti kita berada di jalan yang benar atau substrat itu ya, berkaitan dengan substrat. Karena misalnya kalau kita tidak mengkaitkan hati kita ini untuk Allah gitu ya, terus mendasarkan cinta kita untuk yang orang-orang yang kita cintai untuk Allah, maka apa? Maka ya kita akan bisa melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah karena apa? Ya karena menginikan orang yang kita cintai tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Ini jadi kemana-mana. Tapi memang eh, ya kami-kami ini lagi sekarang banyak digelisahi dengan banyak hal ya. Sehingga itulah. Nah, ini kalau tadi enzim pengaturannya itu berkaitan dengan apa? Sisi allosterik. Kalau manusia pengaturannya itu berkaitan dengan ya dengan jiwanya, dengan hatinya ya. Makanya ada yang jasadnya itu utuh, sehat, tapi banyak yang sekarang mental health ya, gitu kesehatan jiwa dan depresi. Ada apa? Makanya harus segera ditanya, apa kabar hati hari ini? Apa kabar jiwa hari ini? Gitu kan. Udah dikasih makan apa? Gitu ya. Ya. Nah, kalau enzim itu substrat dan inhibitor, kalau misalnya jiwa kita itu, hati kita itu adalah jujur atau kefasikan atau ya fasik itu hal-hal yang ke arah dosa ya, dan ketakwaan. Takwa itu hal-hal yang membawa kita ke jalan yang baik dan benar. Ya ini ada di surat Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Nah, sebagaimana halnya enzim, hati kita itu juga punya peluang untuk berikatan dengan yang benar atau substrat atau selainnya. Nah, itu ya. Hanya jadi di dunia hanya ada dua pilihan, hak dan batil, laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang kan WHO menginikan LGBT, terus sekarang Q plus,
Jadi semuanya diakomodir gitu, semuanya boleh gitu. Ya, di negara kita tidak seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau enzim itu melakukan pengaturan, perlukah manusia mengatur jiwanya? Ya sangat perlu, yaitu dengan ya tadi menyucikan jiwa itu sesungguhnya lanjutan ayat selanjutnya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Nah, kalau misalnya jiwanya sehat, maka kita kan mampu melakukan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, yang bergairah pada kebaikan. Ya, makanya umat ini, bangsa ini gitu ya, kenapa terlalu banyak sekali problem masalah gitu ya. Ya, banyak orang pintar tapi kemudian banyak juga masalahnya. Ya, karena apa? Karena otaknya tidak terkoneksi dengan hati. Yang dipikirkan atau yang diinikan oleh kurikulum bangsa adalah kita adalah kompetisi kompetisi kognitif gitu ya. Bagaimana kompetisi moralnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kita langsung ke lanjut ke sini bahwa mekanisme inhibisi enzim melalui sisi alloster itu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana konsep pengaturan enzim itu adalah mekanisme penghambatan enzim melalui sisi allosterik yang tadi ya. Nah, ini pada awalnya misalnya ini kelihatan lah ya kursor ini. Nah, ini ya. Ini pada awalnya enzim itu tidak punya, ada ya yang tidak punya sisi aktif. Nah, tapi kemudian proses atau pengaturan yang terjadi pada enzim ketika dia berikatan dengan substrat, lalu menghasilkan produk antara, ini ya, produk antara. Nah, si produk antara ini menjadi substrat bagi enzim selanjutnya, enzim 2. Kemudian menjadi produk produk enzim 2 ini menjadi produk antara enzim yang utama ini kan, enzim yang utama ini. Nah, lalu ini menjadi substrat untuk enzim 3. Jadi produk enzim 2 jadi substrat untuk enzim 3. Dan jadilah ini produk akhir dari enzim utama ini. Nah, produk akhir ini kemudian akan memblok. Nah, ini akan menjadi inhibitor bagi enzim utama tersebut sehingga substrat ya tidak bisa berikatan dengan enzim. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kok bisa berubah-berubah asalnya sisi aktifnya segitiga menjadi segi 4? Ya. Nah, karena pengaturan apa namanya penempelan inhibitor ini akan mengubah sisi aktif, mengubah sisi konformasi ya, konformasi pengikatan dengan substrat. Yaitulah ya, kalau misalnya ini jiwa kayak hati kita gitu ya, kalau berikatan sama inhibitor atau hal yang tidak baik, itu akan mengubah perilaku kita ya. Lambat namun pasti akan mengubah perilaku kita sehingga stop. Kalau pada enzim ini dijadikan potensi ini dijadikan pengaturan gitu ya, sehingga bermanfaat. Oke, next. Selanjutnya, perbedaan kinetika pengaturan enzim. Nah, ini akan pengaturan enzim akan membentuk kurva yang kecepatannya terhadap substrat itu sigmoidal. Sigmoid itu gimana? Sigmoid itu yang S, yang S. Yang ini ya, yang seperti huruf S. Sigmoid.
bukan hiperbola. Ini hiperbola itu kalau misalnya konstan si konsentrasi substratnya. Biasanya kalau misalnya yang enzim allosterik itu ciri khasnya adalah ini menghasilkan kurva kinetika yang sigmoid. Nah, ini yang teman-teman nanti akan ini kan ya mekanisme pengaturan contoh pengaturan enzim itu banyak dijadikan contoh itu glutamin sintetase ya pada metabolisme nitrogen ya. Nah, ini konsepnya sama seperti yang ini ya. Tapi ini ada contoh enzimnya gitu ya. Dari enzim glutamat menjadi glutamin ya. Ini melibatkan produk apa saja ya. Dan enzim utamanya apa? Glutamin sintetase ya. Glutamin sintetase. Nah, ini silahkan teman-teman untuk buat ininya ya. Satu paragraf regulasi pengaturan enzim glutamin sintetase. Nah, kalau kita lihat struktur enzimnya seperti ini. Ini glutamat ya, substratnya, glutamatnya, terus ada ADP juga. ADP ini berkaitan dengan apa? Ini produk dari ATP ya. Nah, ini ada berapa subunit? Subunit ada yang biru, ada yang putih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6. Ini yang tampak di depan, yang di belakangnya juga ada 6, sehingga ada 12 subunit. Ya. Nah, di mana ATP dan glutamat dia saling berikatan ya pada kondisi yang disukai. Ya, kalau misalnya si glutamat yang berikatan dengan ATP, dia ada pada kondisi yang disukai atau aktivator. Ya. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan gugus fosforil dari ATP pada fosforilasi ya si glutamat itu mengalami si karboksil glutamat itu nanti akan mengalami fosforilasi ya. Oh, bukan fosforilasi tapi juga ATP menjadi ADP ya. Kalau ATP menjadi ADP itu berarti pengurangan fosfor ya. Nih pembebasan fosfor. Tuh. Nah, teman-teman tadi silakan membahas satu paragraf ini. Nah, ini adalah how-nya. Boleh ini Ibu jelaskan ya, how-nya. Jadi kenapa dia bisa terjadi regulasi seperti ini? Ini adalah karena terjadi modifikasi kovalen. Modifikasi itu apa? Berarti ada perubahan struktur atau ikatan kovalen pada sisi aktif enzimnya. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, yang pengaturan allosterik yang terjadi adalah apa? Penghambatan dengan adenilasi. Adenilasi itu penambahan AMP, adenyl monoposfat, ke tirosin 397 yang terletak di dekat sisi aktif enzim. 229 mana? Nah, ini ya. Terjadi mana sekali susah sekali. Adenilasi ini.
Nah, modifikasi kovalen ini meningkatkan kepekaan terhadap inhibitor allosterik dan aktivitas menurun karena lebih banyak subunit yang diadenilasi. Nah, baik adenilasi dan deadenilasi dipromosikan oleh adenyl transferase. Ya. Nah, ini ada enzim yang berperan, ada enzim lain yang berperan. Bagian dari kaskade enzimatik kompleks itu menanggapi tingkat glutamin, ketoglutarat, ATP, dan fosfat inorganik. Nah, aktivitas adenyltransferase ini dimodulasi dengan mengikat protein pengatur yang disebut P2 dan aktivitas P2 pada gilirannya diatur oleh modifikasi kovalen, uridilisasi. Sama-sama di residu tirosin. Ya, jadi ini ada P2, ada ini AT, adenyl transferase ya. Nah, di residunya sama. Yang tadi kan ini tirosin 397. Ini juga sama tirosin juga. Nah, ini residu pada sisi allosterik itu yang dekat dengan sisi aktif ini nih, ya. Nah, ini. Paham ya? Nah, adenyltransferase kompleks dengan uridil P2 yang sudah diuridilisasi merangsang deadenilasi. Sedangkan kompleks yang sama dengan deadenilasi P2 merangsang deanilasi glutamin sintase. Ya. Nah, jadi ini terjadi modifikasi atau perubahan kovalen. Ya. Itu regulasinya seperti itu sehingga makanya terjadi ada perubahan bentuk ya. Ini misalnya asalnya tadi misalnya segitiga jadi lengkung. Kenapa? Karena si gugusnya juga ya tadi ada yang ada nilasi, ada yang apa itu jadi berubah ya. Oke, nah parameter untuk membandingkan enzim-enzim regulator itu bisa dilihat dengan RS ya. Nah, ini bisa ada dengan Mahelis Menten di mana RS-nya itu ininya 81 gitu ya standarnya. Jadi kalau misalnya menghasilkan RS, ya RS ini dihitung dengan cara membandingkan konsentrasi substrat pada kecepatan 0,9 dengan konsentrasi substrat pada kecepatan 0,1. Kalau misalnya hasilnya kurang dari 81, maka terjadi kerjasama positif atau aktivasi, yaitu peningkatan laju. Kalau lebih dari 81, terjadi kerjasama negatif. Ya. Nah, ini perbedaan kerjasama positif dan negatif. Kalau yang positif ya pengikatan substrat atau laju katalisisnya meningkat seiring dengan naiknya konsentrasi substrat. Tapi kalau yang negatif, loh kok substratnya semakin banyak, tapi dia semakin menurun. Ada apa? Nah, ternyata ya dia hanya berikatan dengan inhibitor. Ya. Nah, pengikatan atau laju katalisis lebih besar dibandingkan yang terjadi pada enzim Mahelis-Menten. Kalau yang negatif lebih kecil ya. Tapi ini nilai RS-nya berkebalikan. Kalau yang positif justru lebih kecil dari 81, kalau yang negatif lebih besar dari 81. Nah, ini sama prinsipnya ya, efektor atau modulator ini itu sama prinsipnya dengan aktivator dan inhibitor, hanya ininya aja istilahnya yang berbeda gitu ya. Nah, pada enzim allosterik, sisi pengikatan substrat dan sisi modulator merupakan subunit yang berbeda. Jadi tadi kan ada dua sisi ya, ada sisi aktif, ada sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu disebut sisi modulator atau sisi efektor sama saja. Nah, jadi ini
eh mana? Nah, ini ya yang biru substrat, sisi substrat, yang merah sisi modulator. Tuh. eh Jadi sisi yang biru itu sisi katalitik, yang merah itu sisi regulator atau sisi pengaturan. Ya, paham? Ya. Nah, ini si C itu untuk katalitik, R itu regulator. Katalitik akan berikatan dengan substrat, regulator akan berikatan dengan modulator. Ini ya, modulator. Nah, perubahan ini nanti akan membuat kondisi yang disukai atau tidak disukai oleh enzim. Nah, contohnya ini yang kalau tadi glutamin, ini pada aspartat karbamilase atau ATCase. Teman-teman eh, buat juga satu paragraf untuk menjelaskan ini. Jadi ada berapa subunit, eh, sisi mana sisi katalitiknya, mana sisi regulasinya. Ya, ini sebenarnya sudah ada penjelasan, tapi silakan untuk dipahami, dibaca dan dijelaskan tentang ATCase. Ini sekalian latihan untuk UAS nanti ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman memahami slide ketika UAS, itu tidak akan bisa pahami sekarang. Makanya Ibu kasih tugas seperti itu. Jadi nanti ketika UAS sudah terlatih. Ya, meskipun udah open book, aduh kok susah gimana gitu ya. Kan, nah, ini reaksi lengkapnya ATCase. ATCase betul ya. Aspartat transkarbamilase. Mana yang bertindak sebagai substrat, mana yang bertindak sebagai modulator atau efektor. Substratnya dia bisa dua, bisa aspartat, bisa karbamil fosfatase. Nah, nah ini sebenarnya ada mana tunjukkan sisi katalitiknya. Sisi katalitiknya itu C1 sampai di muka di depan C1 sampai C3, di belakang C4 sampai C6. Dia mengikat aspartat, ini sisi aktif pengikatan aspartat, dia menyebabkan favor R state. Favor favors ini disukai ya, bentar regulation state. Jadi dia bentuk regulasi yang disukai kalau dia berkaitan dengan aspartat. Tapi yang kalau yang bukannya apa? Aspartatnya kan substrat. But neither ATP nor ATP is all affect the enzyme. Nah, ATP dan CTP ini bisa menjadi ininya ya. Nah, T-state ATP ini mengaktivator atau menyebabkan reverse R state. R state ini regulasi yang disukai. Kalau CTP, T-state, T, T-state itu aduh lupa ininya. Pokoknya yang inhibitor ya. Jadi kalau ATP-nya itu meregulasi, kalau kalau CTP-nya sebaliknya. Nah, sehingga ini bisa dilihat teman-teman grafik ini. Aduh, ini menarik. Makanya ini di tengah ini ya. Ini ketika tanpa kehadiran CTP ya, yang di atas nih yang ini kan ada ini ya. Nah, yang di atas ini tanpa kehadiran CTP dia lebih lebih tinggi ya. Kalau misalnya dengan kehadiran CTP justru dia lebih rendah ya. Sehingga disimpulkan si CTP ini adalah inhibitor ya atau yang T-state ya.
Nah, kalau tanpa ATP lebih rendah lagi, ini CTP aja, ya, ya. Sehingga kesimpulannya apa? ATP itu R state atau aktivator, CTP itu T state atau inhibitor. Nah, ini ya, TCAC pada kondisi R state yang disukai oleh sisi regulasinya. Ini ATPase, ATP mengaktifasi ATCase atau ke R state. Sebaliknya, CTP mereduksi aktivitas atau menurunkan aktivitas ATCase. Asalnya jadi R state menjadi T state. Oh, T itu tense. Tense itu tekanan gitu. Kita kalau dalam keadaan tertekan, Ibu baru ingat ya, T itu tense. Kita kalau dalam keadaan tertekan, kita bisa melaju dengan cepat nggak? Nggak ya. Nah, begitu juga enzim. Enzim itu punya hal-hal yang mempengaruhi. Sama ya seperti hati kita ya, seperti jiwa kita. Kita juga kalau misalnya, aduh ada tekanan, nggak down gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tapi kemudian apa yang membuat si enzim itu melaju? Ternyata ada ATP dan sebagainya. Nah, kita juga ada seperti itu. Ada hal yang bisa membuat kita down, ada hal yang bisa membuat kita naik. Ya, maka bersamalah dengan hal-hal yang bisa membawa kita naik ya, teman-teman. Nah, sehingga di sini disebut juga efek ada namanya efektor homotrof dan heterotrof. Nah, kalau efektor enzim atau protein ini merupakan substrat atau ligan yang normal, maka dia disebutnya efektor homotrof. Jadi normal gitu ya. Itu ada satu satu kurva sigmoid. Ya, kalau tadi kan membandingkan kurva hiperbola dengan kurva sigmoid. Sekarang membandingkan kurva sigmoid dengan yang kalau heterotrop itu ada beberapa kurva sigmoidnya. Nah, kalau misalnya efektor enzim atau proteinnya itu bukan substrat atau ligannya, dia disebut juga efektor heterotrof tadi. Kayak misalnya ini yang pada ATCase ini kan, betul bukan ATCase ya. Nah, ini ada CTP ya, ada CTP dan non CTP. Kalau di sini kan cuma ATP aja yang di sebelah kiri. Kalau di sini ada kehadiran CTP. Jadi kurva naik turun gitu. Kayak kita gitu ya. Seperti apa? Nah, nah ini ya. Bu tadi apa T state, R state gitu. Nanti itu oh R ya. T itu tense. Jadi itu kayak tegang gitu ya. Tegang. Jadi enzim ketika dalam keadaan tegang dia akan lebih dia disukai ya, dia disukai oleh inhibitor. Kalau misalnya pada keadaan R-state itu relax. Oh, kita relax ya. Oh, kalau relax itu disukai oleh aktivator. Makanya ini berkaitannya kalau kita stres, kita biasanya down, tidak bisa berpikir eh, baik, ya. Ya, maka hal-halnya ya jadi tidak produktif. Tapi kalau misalnya kita relax, tenang gitu ya, makanya kata Allah tuh, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu ya. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Nah, itu tuh sama kayak enzim juga. Jiwa kita benar kayak enzimnya hati kita tuh. Nah, kalau misalnya relax, tenang jiwa kita, maka kemudahan-kemudahan, pikiran yang jernih, solusi-solusi itu kan hadir. Makanya Allah tuh ngasih kita waktu sholat 5 waktu ya. Oh, jadi setiap saat kita ada ini kita relax dulu, kita wudhu dulu, kita doa lagi, kita kerja lagi, kita belajar lagi gitu ya. Selalu ada itu. Nah, maka itu akan si substrat itu sisi aktif akan berkaitan dengan substrat dan akan mengakibatkan efektor yang aktif. Nah, ya teman-teman. Nah, ini contoh bentuk tense dan relax pada hemoglobin. Jadi hemoglobin ini kan protein ya. Dia sebenarnya bukan enzim,
tetapi regulasinya itu sama dengan enzim. Kenapa? Karena memang dia juga protein ya. Enzim kan protein. Nah, ini di hemoglobin ini ada 4 subunit. Subunit alfa 1, beta 1, yang abu beta 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ya, dan semuanya saling berpasangan. Dan dia juga berikatan dengan seperti kofaktor gitu, histidin ya, ininya histidin. Yang nah pada dia bisa dalam keadaan tertekan atau T-state, juga dalam keadaan yang rileks atau R-state. Ya, kita lihat apa perbedaannya nanti. Nah, transisi perubahan bentuk tegang kepada bentuk rileks itu nanti akan berkaitan dengan kemampuan hemoglobin itu mengikat oksigen. Ya, hemoglobin dia mengalami transisi dari keadaan afinitas rendah. Kalau misalnya dalam kondisi T-state itu afinitas kepada oksigennya itu rendah. Kalau misalnya R-state itu afinitas terhadap oksigennya tinggi. Makanya kan kita memerlukan oksigen ya, itu darah yang segar, yang merah, yang baik itu kan oksigen ya. Nah, kaya akan oksigen itu harus diperoleh dengan kondisi hemoglobin si histid ininya subunit proteinnya dalam keadaan R-state ya. Nah, molekul pertama oksigen yang berinteraksi dengan deoksihemoglobin awalnya mengikat lemah bentuk T. Kemudian mengarah pada perubahan konformasi ini ya. Nah, ini pengikatan pertama oksigen si hemoglobin itu masih tegang ya. Banyak kita kan kalau misalnya kuliah perdana gitu ya, atau misalnya dikasih praktikum perdana pasti tegang gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, itu kemudian kita akan rileks. Nah, makanya teman-teman eh, jangan takut belajar hal yang baru dan jangan berada di zona yang nyaman lama karena kita tidak akan banyak terlatih seperti ini gitu ya. Seperti si oksigen ini seperti hemoglobin ini bisa menangkap banyak oksigen. Nah, saat molekul oksigen terakhir yang keempat berikatan dengan eh, hem pada subunit G sudah rileks karenanya ia mengikat dengan afinitas yang jauh lebih tinggi dari molekul pertama gitu ya. Jadi makanya itu kalau belajar sesuatu itu kita harus konsisten karena kita itu akan terus menjadi yang lebih expert ya teman-teman. Nah, ini kurva pengikatan oksigen pada hemoglobin. Ini sama seperti tadi yang ini ya, ACTAse ini ya. Makanya ini mirip dengan regulator enzim meskipun hemoglobin itu bukan enzim dan banyak dijadikan model untuk mempelajari pengaturan enzim. Gitu. Nah, ini coba lihat pada pada jaringan eh, ini pada jaringan otot, ini pada jaringan paru-paru ya. Nah, dia mengalami perubahan afinitas oksigen tinggi, sedang, turun. Kenapa? Ya. Nah, ini awalnya oksigennya 1, ini pada hemoglobin bekerja sama secara positif dengan pengikatan dalam molekul berikutnya. Hemoglobin untuk O2 meningkat seiring naiknya derajat kejenuhan oksigen. Jadi ini kalau oksigennya sedikit ya, maka eh, ininya juga afinitasnya kecil. Kalau misalnya oksigennya banyak, nanti afinitasnya lebih tinggi. Ya, makanya teman-teman kalau dikasih tugasnya cuman sekali gitu ya,
tidak terbiasa, maka harus berkali-kali dikasih tugasnya sehingga nanti teman-teman bisa terbentuk ya gitu. Jadi kalau dikasih memang melatih anak, melatih orang gitu ya. Makanya teman-teman itu dihemabit ya kalau misalnya udah sekali program udah kemana, nggak bisa seperti itu, harus konsisten. Makanya kayak bola salju gitu bergulir ya. Semakin banyak jadi kita semakin meningkat gitu ya afinitas terhadap sesuatu yang baiknya. Nah ini ah kalau misalnya tadi yang pada enzim itu inhibitornya apa? ATC ya tadi tuh ATC. CTP, CTP. Nah, kalau pada hemoglobin itu apa inhibitornya? Bisa ada dua. Contohnya ini BGP. Ini udah tadi ini udah. Oh, tadi yang BGP mana? Kurva pengikatan pada hemoglobin. Udah. Ya, ini efektor negatifnya yaitu karbon dioksida, ion hidrogen dan ion Cl- sama BGP. BGP itu 23 bifosfogliserat. Jadi makanya kenapa ya kalau kita banyak polusi terus kita pusing dan apa gitu karena kan tubuh kita butuh oksigen. Malah hemoglobin itu malah berikatan bukan dengan oksigen tapi dengan polusi-polusi gitu ya. Terus juga kondisi asam itu kenapa tidak disukai oleh tubuh? Karena nanti akan jadi kompetitor oksigen mengikat hemoglobin itu akan mengikat si molekul asam itu daripada oksigen. Sehingga ya sel kita tidak akan sehat karena kekurangan oksigen gitu. Lalu BGP, nggak tahu nih BGP ada pada apa ya. Nah ini efektor heterotrof eh, ini ya. Kalau misalnya semakin asam, pH 7,2, 7,4, 7,6, makanya kenapa kita misalnya kok air itu air alkalin gitu. Nah ini kok air itu banyak pH 8 gitu ya. pH 7,8. Nah, itu karena lebih sehat buat darah, buat tubuh. Kenapa? Karena kalau pH-nya semakin asam, dia akan si afinitas terhadap oksigennya akan semakin turun gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa simak di sini. Nah, itu berkaitan juga dengan CO2. Makanya kenapa orang-orang yang merokok ya asam itu bisa dari eh, minuman keras ya soda dan sebagainya gitu ya itu asam asam makanya hal-hal yang dilarang oleh Allah itu berkaitan dengan kesehatan kita. Oh soda alkohol soda nggak apa-apa sebetulnya ya maksudnya bukan nggak dilarang nah maksudnya alkohol gitu ya terus juga rokok rokok itu kan menzolimi orang ya sekitarnya sampai nih ada teman-teman di sini yang merokok gitu ya. Karena tadi kan rokok itu karbon monoksida, apalagi monoksida lebih kuat dari CO2 ya. Nah, nah, ini efektor heterotrof BGP. Ini BGP sama kayak tadi ya, kalau pada enzim itu kayak CTP-nya ya. Dia sebagai dia menurunkan aktivitas ya. Nah, makanya ini BGP ini penting dalam adaptasi fisiologi pada tekanan oksigen yang lebih rendah di dataran tinggi. Untuk manusia yang sehat di permukaan laut, pengikatan oksigen ke hemoglobin diatur sedemikian rupa sehingga jumlah oksigen yang dikirim ke jaringan hampir 40% dari jumlah maksimum yang dapat dibawa oleh darah. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu menyesuaikan kalau misalnya kita ada di tempat yang tekanan oksigennya rendah gitu ya, maka dia akan meningkatkan kemampuan pengikatan oksigennya 40%.
Nah, tapi ini kondisi hipoksia ini terjadi saat konsentrasi BGP dalam eritrosit meningkat, sehingga menurunkan oksigenasi pada jaringan periferal dan membuat fungsi paru-paru pada sistem sirkulasi tidak memadai. Nah, si BGP ini terjadi pada hmm, ini tekanan oksigen ya, gitu, tekanan oksigen yang tinggi gitu. Ya, jadi oh ini BGP-nya rendah, ini BGP-nya 5, ini BGP-nya 8. Ya kayak gitulah ya. Ini berkaitan dengan tekanan tekanan eh, bisa di lautan yang dalam atau di ketinggian yang sangat tinggi. Nah, hal ini pokoknya ke apa namanya eh, grafik-grafik homotrof dan heterotrof ini dipelajari dengan model MWC, mode Dwayman and Chengoks ya. Nah, ini mereka mempelajari dengan tadi ya, untuk mempelajari regulasi enzim itu pakai model hemoglobin, mioglobin dan sebagainya terhadap afinitas oksigen baik oksigen maupun eh, itunya inhibitornya, yaitu apa tadi inhibitornya, asam, CO2 gitu ya, dan BGP ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi seperti kan kalau misalnya grafik yang hiperbola atau sigmoidal kayak gini tuh kayak grafik Michaelis-Menten-nya. Michaelis-Menten kan ada versi lurusnya apa tuh? Lineweaver book ya. Nah, kalau misalnya yang ini, yang WMC ini, sigmoid ini, model yang lurusnya itu MWC gitu, teman-teman ya. Jadi bisa lebih mudah dicari titik-titik pertemuannya dan dicari nanti dihitung hal-hal yang bisa dihitungnya. Oke, seperti itu. Terakhir ya, bahwa enzim itu taat aturan kalau manusia memang tempatnya hilaf. Tapi jangan sampai kita merasa putus asa karena hilaf-hilaf yang kita lakukan, karena Allah selalu menerima kita dalam kondisi apapun. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat ya Allah ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya ya, karena memang manusia itu tempatnya hilaf. Tapi jangan sampai kita hilaf aja terus gitu dengan manusia tempat hilaf, tidak boleh. Nah, jadi yang di apa namanya yang diapresiasi oleh Allah adalah ketika hilaf, ketika lupa kita langsung ingat dan kembali pada Allah gitu. Jadi bukan orang yang terus-terusan ini gitu ya, berbuat dosa atau terus-terusan berbuat baik, itu tidak ada, hanya malaikat atau enzim ya, atau sel atau apa, karena mereka kan taat dan patuh kepada Allah ya. Nah, sehingga ya ini kata Allah, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Mawadaka rabbuka wa maqala ya, dan sesungguhnya. Nah, sehingga kita harus banyak melihat ke depan kepada hari kemudian ya, karena kata Allah uh, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Jadi kalau kita misalnya selalu mengingat-ingat masa lalu yang membuat kita terluka atau misalnya down, maka kita harus memaafkan ya, melupakan dan mengambil pelajarannya ya, dan kita berpikir pada hari yang kemudian ya. Ya, ini referensinya, teman-teman silahkan untuk membuat refleksi dan em, apa namanya tadi ya, yang ini glutamin sintetase, mekanisme inhibisinya, satu paragraf, ya bisa 2 kalimat, 3 kalimat. Lalu juga yang ini ATCase, bentuk
penjelasan subunitnya ya, eh, keadaan R state-nya, T state-nya, mana eh, apa namanya, sisi regulatornya, mana sisi aktivasinya. Oke, terima kasih atas atensinya. Eh, Silahkan untuk mempersiapkan UAS. Kita akan UAS eh, di tanggal yang sudah ditentukan. Kita masih ada satu pertemuan, tapi materi sudah selesai. Nah, satu pertemuan ini kita gunakan untuk review atau pengayaan dan teman-teman mempersiapkan. Oke. Eh, Sistemnya eh, open book, tetapi adalah open book hard file. Hard file, jadi tidak dilihat di handphone. Teman-teman silakan untuk membuat ringkasan di catatan, sehingga teman-teman itu bisa diisi dulu otaknya gitu ya. Terus juga membuat catatan-catatan yang penting dan inti gitu ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Les, terima kasih.